Anda banyak menceritakan perjalanan spiritual Anda. Anda pernah di beberapa agama gitu kan ya. Kemudian agnostik, kemudian ateis, kemudian menjadi Islam. Apa agama Anda waktu itu? Katolik pada saat itu. Katolik. Nah, pada saat itu kita Katolik, dan sebenarnya yang berpengaruh besar terhadap perubahan saya waktu itu adalah ketika saya mulai main game, Pak Haji. Main game. Nah, jadi game-game yang saya mainkan itu adalah game-game yang genrenya RPG, jadi role playing game. Oke. Nah, dan kalau kita tahu zaman sekarang, game itu berbeda dengan zaman kemarin. Kalau pas zaman saya itu, game-gamenya itu lebih banyak game-game yang filosofis. Oke. Misalnya contoh kayak judulnya Final Fantasy, kayak judulnya Xenogears dan segala macam. Nah, ini satu game ini bisa jadi dibuat sama orang Jepang itu praproduksinya bisa jadi sampai 3 tahun untuk di bidang psikologi, di bidang agama dan segala macam. Nah, dan setelah saya main game itu saya jadi kayak terbuka pikiran saya. Selama ini yang saya beragama dalam istilah Bang Haji adalah tradisional, mulai kebuka. Sebenarnya Tuhan tuh memang ada atau enggak sih? Atau jangan-jangan cuma ide aja? Atau jangan-jangan cuma teknologi? Jadi akhirnya kita bertanya betul, ini Tuhan benar-benar ada atau enggak sih? Dan saya mulai mempertanyakan bukan hanya Tuhan, tapi mempertanyakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seperti misalnya konsep pada saat itu adalah pengampunan dosa. Kenapa saya harus mengaku dosa pada saat itu? Kenapa saya harus kemudian mengaku dosa pada manusia, padahal yang salah bukan pada manusia itu? Lalu bagaimana dengan konsep-konsep yang lain, pengampunan? Lalu kemudian konsep surga, bahwasanya hanya percaya masuk surga. Lalu kemudian konsep-konsep yang lain, semua itu saya kemudian pertanyakan. Sampai pada satu titik akhirnya saya bilang, ini agama ini cuma ide-ide aja nih. Tuhan ini cuma bohong aja. Nah, akhirnya SMP kelas 2 saya mutusin saya ateis. Selama ateis berapa tahun Anda ateis itu? Yang menjadi untungnya ya, kebetulannya itu saya tidak berhenti sampai di titik itu. Saya tetap mencari sebenarnya. Kalau misalnya dalam kondisi ateis itu, Anda masih tidak nyaman? Tidak nyaman, karena kita tetap curious, kita tetap mencari tahu, dan kita berpikir kalau memang Tuhan nggak ada, berarti harus ada jawaban siapa yang nyiptain manusia. Karena nggak mungkin manusia itu ada begitu aja. Nah, maka saya akhirnya mencari jawaban itu pada sains. Jadi selalu pengen mencari. Jadi sebenarnya kalau memang kamu nggak yakin Tuhan itu ada, coba kamu lihat dong dari mana asal manusia nih. Kalau andaikan kita ini tidak mungkin berasal dari sesuatu yang tiba-tiba, berarti kan pasti ada sebelum kita nih apa? Nah, saya berpikir sebelum saya dilahirkan ibu saya di mana ya? Setelah saya dilahirkan, setelah saya mati, atau seperti orang-orang yang lain mati, kita berada di mana ya? Nah, itu pertanyaan mengganggu saya terus, Bang Haji. Nah, ketika mengganggu saya terus, saya harus menjawab satu persatu nih. Seperti apa? Nah, akhirnya saya menjawab pertanyaan karena saya nggak percaya agama pada saat itu, lari satu-satunya adalah ke sains. Ke sains. Maka saya cari dari sains, bagaimana sains memandang asal mula manusia. Yang saya dapat justru sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata sains itu sampai detik ini tidak bisa menjawab secara utuh dari mana asal manusia.